Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Amin Group. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan nyalakan tanda loncengnya agar berlangganan video-video terbaru di Al-Amin Group. Nah, di sini saya akan membahas masalah cara menggali pondasi yang benar dan cepat ya, kanti-kanti ataupun teman-teman semua. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk menggali pondasi. Apakah itu pahatkah atau alat beratkah? Nah, di sini kita membahas manual ya, manual. Nah, adapun alat-alatnya, tereng, ini dia. Yang pertama adalah pelangki. Ini namanya pelangki ataupun pelangki. Nah, ini pelangki ini khusus untuk apa ya? Kalau pondasi sudah mulai dalam itu menggunakan ini. Kemudian apa lagi? Dodo sawit. Nah, dodo sawit ini fungsinya banyak teman-teman. Alat ini memang harus combine ataupun harus semuanya ada. Kenapa? Karena kalau hanya cangkul capek nanti. Nah, seperti ini kan, ini adalah dodo sawit. Apalagi cangkul. Nah, ini yang utama nih. Alat tempur utama untuk tukang itu cangkul untuk menggali pondasi. Seperti ini kan awal-awalnya menggunakan cangkul ya. Cangkul. Kemudian apa lagi? Selain cangkul itu ada parang. Parang ini untuk meratakan pinggir-pinggirnya. Ataupun kalau ada akar, jangan digigit ya. Kalau ada akar, usahakan ditetak menggunakan pisau ya. Kalau digigit nanti giginya rontok. Oke. Kemudian apa lagi? Sekop. Sekop pendek ini ya, kanti. Nih, sekop itu kisaran setengah meter ya. Setengah meter itu nanti alat-alat ini harus digunakan semua ketika menggali pondasi. Kalau hanya cangkul, hanya pelangkis tidak cukup. Karena itu akan capek seperti itu. Inilah alatnya teman-teman, wajib. Ini alat wajib ya. Kecuali kalau alat berat mungkin ya, monggo saja. Mungkin kalau alat berat sih tetap harus diratakan seperti ini. Oke, tahap awal yang kita lakukan adalah ini kan panjang pondasi itu 1 meter ya. 1 meter ya kawan-kawan. Nah, jadi ini asnya nih. Ini kan sudah kita tarik benang nih, benangnya udah dilepas nih. Ini udah diboplang, tarik benang. Kemudian ini as, ini plusnya. Setiap plus itu dapat pondasi. Nah, jadi ini ukurannya 1x1. Sebenarnya bisa juga teman-teman buat kotaan ukuran 1x1 kalau pondasinya banyak, karena pondasinya hanya 8, jadi cukup seperti ini. Nah, ini kan pas nih. Ini 1 meter, kemudian kesininya juga 1 meter ya. Ini tahap awal untuk penggalian pondasi. Nah, oke, kemudian pinggirnya ini kita cangkulin ya teman-teman. Yang jarak 1 meter itu kita cangkul. Nah, ini kita cangkulin keliling. Cangkul semua ya, keliling yang batas 1 meter tadi. Nah, batas 1 meter. Ini kita cangkulin keliling agar tandanya itu sudah jelas bahwa jarak 1 meter yang harus kita gali itu batasnya itu. Kemudian asnya itu jangan sampai hilang ataupun jangan langsung hilang ya, nanti itu terakhir galinya. Jadi digali keliling dulu, kemudian terakhir itu nanti baru di bagian tengah ataupun asnya. Nah, seperti ini prosesnya, ditandain keliling yang 1x1. Nah, ini kedalaman 1 meter juga ya kan teman-teman. 1 meter kedalamannya. Nah, ini sudah kita tandain, kemudian kita cangkul. Nah, kemudian cangkul keliling dulu ya. Kita cangkul keliling agar tandanya itu batasan yang 1 meter itu benar-benar jelas ya teman-teman. Benar-benar jelas. Nah, inilah prosesnya awal. Kemudian di sini siapkan kayu ya, karena setiap nyangkul itu kalau tanahnya lengket itu cangkul itu kita ketokkan di kayu. Nah, ini cepat ini teman-teman, karena memang prosesnya ini dengan menggunakan alat-alat yang saya siapkan tadi itu tidak capek. Ataupun ini awalnya memang harus menggunakan cangkul. Nanti mungkin kedalaman sekitaran 20 cm 30 cm teman-teman ketika udah capek. Nah, sekarang silahkan ganti-ganti rolling alat-alat yang lain. Mungkin bisa menggunakan pelangki, bisa menggunakan sekop, bisa menggunakan dodo sawit. Nah, itu semuanya combine teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, kalau mau nyangkul terus agak susah dan nyangkul itu capek teman-teman. Nah, yang perlu diingat teman-teman, ketika menggali itu yang harus diperhatikan, jangan sampai teman-teman buangan tanah itu mengenai slope. Nah, banyak mungkin penggali baru biasanya kalau nggak diawasin
Dan artinya itu nanti kerja 2 kali. Kenapa? Karena ketika digali tanah ini kan banyak nih tanahnya. 1 kali 1 kedalaman 1 itu lumayan banyak. Berarti 1 kubik tanahnya yang akan naik dalam 1 lubang. Nah, usahakan tanahnya itu berada di tengah. Ataupun jangan sampai mengenain slope yang akan kita gali nantinya. Antara pondasi itu kan semuanya ada slope teman-teman. Slope bawah. Itu semuanya kan nanti plus. Ataupun ada berhubungan antara pondasi satu dengan pondasi lain diikat dengan menggunakan slope. Nah, seperti itu. Nah, ini tanahnya usahakan berada di tengah. Kenapa? Karena setelah selesai menggali, nanti ini kan ketika slope sudah terpasang, nah tanah inilah yang akan kita gunakan untuk meratakan untuk area bangunan ini. Jangan sampai tanahnya dibuang keluar, sayang. Kenapa? Karena rata-rata itu tanah itu biasanya harus menambah karena ketinggian pondasi. Kecuali kalau teman-teman itu menggali, selupnya digali dalam-dalam ataupun tertanam benar-benar tertanam di tanah. Nah, itu biasanya tidak menambah tanah lagi. Tetapi ketika selup itu posisinya berada di atas permukaan tanah, nah dalam artian harus menambahkan tanah. Yang jelas tanah ketika menggali pondasi itu jangan sampai dikeluarkan di area denah. Usahakan di dalam denah. Nah, oke lah, seperti itulah caranya teman-teman. Nah, ini boplangnya jangan sampai bergerak ya. Boplang ini boleh kita lepas setelah cor slup. Bisa dilepas. Ini kan nanti benangnya dipasang lagi nih. Setelah galian selesai semua, ini benang kita pasang semua lagi. Nah, kemudian kita ukur mana yang kurang dalam ataupun yang dalam itu nanti kita tambah ataupun kita kurangin. Nah, seperti ini fungsi cangkul ya, untuk mencangkul tahap awal. Kemudian selanjutnya setelah mencangkul itu, kalau capek atau sakit pinggang atau asam urat mungkin kita ganti dengan alat yang lain. Oke, alat yang lain apa? Oke, apa misalkan pelangki ya kalau sudah agak dalam. Nah, oke, setelah cangkul ini sudah agak dalam. Setelah cangkul tadi menggunakan pelangki ya, ganti. Menggunakan pelangki, ini artis kita tidak pakai baju ya. Ini tahan banting ganti. Oke. Nah, seperti itulah pelangki digunakan kalau sudah mulai di bawah ya. Jadi alat ini agar kita tidak mencangkul terus. Dalam artian ketika mencangkul kan memang terasa pinggang itu nyeri gitu loh. Jadi ketika pelangki sudah, nah mungkin pelangki setelah selesai pelangki, apalagi misalkan terasa capek, pelangki mungkin bisa menggunakan sekop. Oke, sekop ya. Sekop itu. Nah, sekop itu gunanya seperti ini ya, Kanti. Nah, usahakan pakai sepatu boot ya seperti ini. Ini harus safety ya, safety. Ini wajib loh, safety. Nah, seperti ini. Inilah gunanya sekop tadi. Nah, ketika capek mencangkul, ketika sudah mulai dalam, nah seperti ini caranya. Nah, itu juga diketokkan di kayu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita istirahat itu nggak terlalu nggak terlalu lama. Dalam artian ketika capek nyangkul kan biasa harus istirahat. Ini enggak. Mungkin setelah itu dirata-ratain, dirata-ratakan. Nah, oke, ketika capek mungkin itu gunakan yang lain, dodos mungkin ngeratain pinggirnya. Oke, seperti itu. Kemudian dodos meratakan pinggirnya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ya sambil olahraga lah Kanti. Dalam artian ketika mencangkul terus, ketika menggunakan sekop terus, capek lah pastinya. Nah, inilah caranya. Mungkin sambil badan digoyang-goyang itu kan asik. Karena sambil digoyang-goyang agar sendi-sendi itu lurus. Nah, seperti itulah prosesnya. Usahakan sepatu, jangan lupa sepatu safety ya. Usahakan sepatunya harus safety. Sepatu boot lah intinya. Nah, jadi kalau sudah digali semua, ini kan tanahnya di dalam semua nih teman-teman. Nah, ini nanti udah selesai semua digali. Kemudian caranya seperti apa teman-teman, agar kedalaman pondasi itu semuanya sama. Nah, caranya seperti ini. Ini ilmu arsitek nih, ataupun ilmu lapangan ya. Mungkin kalau arsitek hanya di kantor ini nggak bakalan tahu seperti apa. Nah, caranya seperti ini agar semua kedalaman pondasi itu sama, kemudian kedalaman selup ini nantinya sama. Nah, caranya seperti ini. Ambil kayu yang panjangnya 2 meter ya Kanti, 2 meter. Nah, tinggal seperti ini. Nah, ini kan semuanya rata nih, rata benang kayak gini. Jadi kayu ini dimasukin ke dalam seperti ini. Nah, jadi patokannya ini, walaupun tanahnya rendah, tanahnya tinggi, itu akan kelihatan ataupun akan rata nantinya ketika menggunakan teknik ini.
Nah, jadi kayu ini semuanya disamain seperti ini kan pondasi pertama nih. Nah, seperti ini kan, mungkin agak susah ya. Nah, ini benang ini harus pas di sini. Nah, kemudian yang pondasi berikutnya itu semuanya ukurannya ini yang 2 meter. Jadi pondasi yang ini juga harus sama. Yang itu juga. Nah, titiknya, titik itunya ini. Nah, ini pas ya. Nah, seandainya misalkan ada yang masih tinggi atau misalkan terlalu rendah, ini pas ya. Nih. Nah, ini pondasinya. Nah, jadi caranya seperti ini. Agar semuanya sama. Nih. Jadi tongkat ini semua pondasi harus diukur menggunakan ini melalui benang as. Nah, ini kan asnya nih. Ini nanti titik pondasi ini. Titik pondasi dan kemudian titik tiang ini satunya. Nah, seperti ini agak runtuh ya karena emang tanahnya lembut. Nah, semuanya harus seperti ini. Seandainya misalkan ada yang terlalu dalam atau ada yang misalkan masih berlebih seperti ini. Nah, kalau misalkan berarti seperti ini nih, di bawah sudah tertumbur, berarti di bawah ini masih harus digali. Cari titiknya, kedalamannya nanti seperti ini. Nah, ini. Nah, bagaimana misalkan seandainya ada yang terlalu dalam menggali, berarti posisi kayu ini akan lebih dalam, teman-teman. Akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti udah terlalu dalam. Dalam artian harus ditimbun ulang. Jadi posisi pondasi itu sama semuanya. Oke, seperti itu untuk pondasi ya. Nah, bagaimana selub, teman-teman? Nah, kalau selub ini saya tidak menggunakan papan nantinya. Ini tinggal cor di sini. Jadi penggalian itu selebar 20 cm ya, selebar mata cangkul seperti ini. Nah, ini semuanya juga rata, harus sama tinggi. Walaupun tanahnya pendek, tanahnya tinggi harus sama. Cara seperti ini. Ini tongkat juga sama. Nah, tongkat inilah nantinya yang harus jalurnya nanti seperti ini. Nah, di bawah usahakan tertumbur di bawah dan tertumbur di atas. Nah, itulah titiknya semuanya harus sama seperti itu. Itu tekniknya, teman-teman, untuk agar pondasi dan selub itu sama tinggi. Nah, seperti ini kan. Nah, ini yang di titik sini. Jadinya sama, jalurnya sama nanti. Nah, itulah kuncinya untuk menggali pondasi, menggali selub. Nah, ini selubnya irit, tidak menggunakan papan, nanti hanya langsung dicor seperti ini. Oke, itulah triknya untuk ini menggali pondasi dengan cepat dan benar. Nah, ini karena ini kurang dalam. Jadi harus didalemin. Nah, jadi ini kan kurang dalam. Berarti ini masih kurang dalam. Berarti harus digali sekitaran 10 cm ya, 10 cm ini. Nah, inilah yang harus digali sampai dalam. Oke, seperti itu triknya. Terima kasih.